Ya, assalamualaikum. Aduh, ini kayaknya saya nggak salah ya. Ini saya tadi dari Kota Luk Semawe ya. Saya ke Kota Luk Semawe itu ke lahan budidaya gaharu Pak Ismail. Iya, ya, Ini betul betul nih. ini Bapak ya. Iya. Oke, boleh Pak. Bapak perkenalkan diri Bapak dan Bapak ini sebagai apa? Dan Bapak sudah berapa lama berkecimpung di sini dan bagaimana hasil daripada yang sudah Bapak rasakan di gaharu? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi saya rasa itu udah duluan memang Gaharu ini tidak berfungsi. Tapi sekarang sudah tahu, Iya. baru tahu, baru berfungsi. Iya, ya, Pak ya. Malahan hasilnya lebih tinggi Lebih daripada tinggi ya, yang Pak. lain. Iya, ya, Pak ya. Maka sekarang daripada masa-masa dulu itu enggak peduli untuk masalah Gaharu, tapi sekarang sudah terpeduli. Sudah terpeduli ya. Iya. Nah, kenapa Bapak menjadi terpeduli sekarang? Jadi, apakah Bapak sudah mendapatkan hasil, sudah melihat hasil, sudah menikmati? Maka sudah jadi hasil, maka sudah mendapat hasil. Bapak sudah ada keuntungan dari Ya, hasil budidaya gaharu ya, Bapak? ya, ya, Oh, seperti itu. Nah, ya. kalau dulu-dulunya, Kalau dulunya tahu pokoknya Gaharu, ya, tapi hasilnya enggak ada. hasilnya tidak ada ya. Tidak Oke, ada. Pak. Jadi keberhasilan budidaya gaharu dan hasil panennya baru sekarang. Nah, Ya, ya. sebelumnya, nah itu sudah pernah berapa kali ada yang datang kemari? Sudah ada berapa kali yang coba untuk suntik atau vaksin inokulasi itu, Pak? Atau dari tahun berapa, Pak, mulainya? Dari tahun berapa? Udah berarti tahun yang lalu. Hah? Tahun yang lalu ya. Tadi berarti sudah mulai kira-kira lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun ya. Nah, itu dari mana aja yang datang menjumpain Bapak? Jadi apa aja mereka ingin melakukan, ingin membantu Bapak seperti itu? Yang sebenarnya yang perlu membantu itu untuk apa? Untuk membudidayakan itu Budidaya. Masalah. Iya, iya. Karena itu dulu itu orang itu enggak berpeduli itu karena bukan apa itu, karena masih dalam uji cobanya. Oh, uji Iya, coba. uji cobanya ini sudah beberapa kali itu tidak berhasil, malahan 4 kali. Yang terakhir ini sama Pak Deddy baru berhasil tuh. Oh, Uji gitu. coba juga tapi berhasil. Oke. Ya. Oh, ya alhamdulillah. Boleh kita kenalan bincang-bincang dengan Pak Dedi ya, Pak ya? Ya, Oke. boleh. Ya, Pak Dedi sebagai apa di sini, Pak? Saya sebagai tim teknis daripada DJ Wilgol Iya. yang sekarang sedang mengelola punyanya Pak Ismail. Oh, ini punya Pak Ismail ya. Oh, Jadi ya oke baik, Pak. sekitar 80 batang yang sedang kita kelola. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita sudah memanen beberapa kali. Berapa kali? Yang pada dasarnya kita kan memanen mungkin sekitar 2 kali, tapi Iya. mungkin sekitar 4 kali. Nah, Oh, iya begitu iya, ya. oke. Nah, kalau tidak percaya boleh tanya ke Pak Ismail sendiri. Iya, oke. Dan sekarang juga kita masih dalam tahap panen tapi yang di atas. Oh, yang di atas ya. Yang di Tahap atas, panen di tahap panen atas pelan-pelan, itu gitu ya. kan. Tapi di sini Kulitnya. macam udah mau mati ya, Pak ya? Ya, memang nampaknya tapi dia sudah masih mau hidup ya. mati, tapi dia masih hidup. Jadi Masih hidup. ibaratnya dia sudah merana. Sudah Ya, merana. Sudah Oke. merana gitu, Pak. Nah, seperti saya bilang tadi, kita melakukan sistemnya adalah sistem suntik Ya. dan poles. Jadi Ya. kita poles dulu dia untuk bisa menghasilkan panen di usia 8 bulan. Ya. Kemudian tahap kedua adalah poles lagi dan disuntik. Suntik Nah, lagi. di saat nanti ini usia penyuntikan di usia 3 tahun, Iya. itu dia baru kita tebang. Oh, Otomatis yang ini akan habis. akan habis. Nah, jadi di saat ini tumbang dan di saat ini habis, kita sudah mendapatkan hasil yang punya inokulan tadi, suntikan Oh, tadi. oke. Baik ada yang ada di dalam batang maupun yang ada di cabang. Di cabang. begitu. Oke, baik Pak Dedi. Pak Dedi, di beberapa titik lokasi ya yang sudah Pak Dedi lakukan penyuntikan baik itu vaksin poles atau vaksin inokulasi, Ya, Pak Dedi. ada sekitar 5 lokasi, Iya. Matang Siblahkrung, Iya. kemudian Juluk, Manerampa, Iya. Langkahan, sama Desa Mengku. Oke. Kira-kira ada berapa belas atau berapa puluh batang sekarang? Kurang lebih kalau digabung-gabung sama yang di sini berarti kurang lebih di bawah 1000 pohon. Ada 1000 pohon lebih kurang ya. Oke, baik. Nah, Pak Dedi, apakah Pak Dedi
ketika saat turun bertemu dengan petani-petani budidaya gaharu, ya mungkin ya seperti Pak Ismail, ya mungkin sudah berapa kali, udah pernah ada yang datang ya Pak ya. Nah dari mana aja Pak saat itu yang datang? Yang datang pernah itu dari Pak Ben itu dari BRI itu ada. Iya. Dari katanya itu dari Qatar tuh. Dari Qatar juga, Dari wow, wah jauh ya Pak ya. Karena dia terburu-buru, bukan apa itu, bukan kita nggak nengok itu yang hasilnya, karena terburu-buru. Terburu-buru ya. Oke baik Pak. Nah Pak Dedi, Ya. apa yang Pak Dedi harapkan gitu ya, dan apa yang Pak Dedi inginkan gitu ya di dalam pengembangan gaharu yang sudah Pak Dedi jalankan dan lakukan, kira-kira apa aja yang merasa terkendala bagi Pak Dedi untuk pengembangan ke depannya seperti itu. Baik, untuk saat ini yang saya lakukan di Simpang Keramat ini, tepatnya kebun Pak Ismail Desa Payapunti, itu kita melakukan secara uji coba pertama ya, uji coba, kemudian setelah kita lakukan uji coba, kita lihat hasilnya, ternyata alhamdulillah berhasil. Dan memang di sini kita perlu memang pengembangan yang lebih luas lagi, baiknya ke seluruh petani-petani yang ada di Aceh, termasuk Pak Ismail juga dulu mungkin pernah mengalami kecewa. Oh, Pak Ismail pernah kecewa Pak? Iya. Oh, pernah kecewa juga. Oh gitu. Karena sampai nggak percaya. Oh wow. Sampai nggak percaya tentang masalah gaharu. Wah segitunya udah ya Pak ya. Oke, berarti luar biasa ya Pak Dedi nih Pak ya. Mungkin kehadiran daripada Pak Dedi kemari ya. Oke Pak Dedi. Baik, jadi setelah itu kita melakukan inovasi dan menghasilkan yang punyanya Pak Ismail. Kemudian juga ada beberapa lagi yang di lahan-lahan lain. Jadi memang kita membutuhkan yang namanya support ya dari pengusaha-pengusaha ya, daerah, pemerintah daerah juga, pemerintah pusat enggak Pak? Pusat juga. Oh gitu, pusat juga ya. Jadi memang di sini banyak memang keuntungan yang bisa kita dapat dan gitu. yang bisa kita hasilkan, tidak seperti kata orang batang gaharu tersebut tidak punya nilai. Tapi alhamdulillah saat ini sudah punya nilai dengan teknologi yang kita punya, berkat bantuan rekan kita yang di Malaysia. Good. Gitu ya, terima kasih. Oke, Pak Dedi, seandainya nih, ini Pak Dedi sudah suntik, sudah vaksin semuanya. Nah, nanti yang panen juga Pak Dedi gitu ya. Nah, hasil panen itu bawa kemana, Bapak jual kemana, sehingga para petani kan harus terima uang nih. Nah, jadi bagaimana perlakuan Pak Dedi terhadap proses gaharu dari awal Pak Dedi tengani sampai akhir? Nah, itu bagaimana? Baik. Jadi setelah kita suntik, kita panen, kemudian kita ambil kulitnya, kita juga punya pasar dan market. Baik pasar minyaknya kita punya, walaupun istilahnya masa corona saat ini agak susah, tapi kita bisa buang medangnya buat bahan dupa dan bukur. Jadi kita tidak punya kendala untuk masalah pemasaran, cuman paling hanya saja tersendat mungkin di saat uang masuk PO dari pabrik, ya cuman mungkin seandainya nanti kita punya sudah include dengan keuangan dan segala macam, mungkin kita akan lebih support untuk bisa yang intinya kita bisa membeli punya petani yang telah kita suntik, dan itu memang tidak boleh yang beli online selain pada kita. Oh, tetap kita yang harus beli ya. Oke, baik ya. Jadi memang seperti itu kemauan keinginan dari Pak Dedi. Yang pertama adalah support ya. Artinya support untuk supaya program-program yang akan membantu petani secara bertahap, vaksin poles dan vaksin inokulasi itu bisa berjalan sesuai harapan. Itu apakah seluruhnya atau khusus di Aceh atau khusus di Nisam? Atau gimana Pak? Saya pribadi saya ingin membantu petani yang ada di Aceh. Di Acehnya, apakah Pak Dedi punya kemampuan? Insya Allah dengan tim-tim yang sekarang ini berkembang kita akan mencoba. Jadi kita tidak berbicara mulu-mulu, poles 8 bulan kita panen. Jadi saya rasa tidak ada yang mulu-mulu. Oke, Pak Dedi udah punya tim. Nah, tim apa aja Pak yang Pak Dedi punya sekarang? Ya, saat ini kita punya tim pemolesan atau tim bekerja di lapangan, itu ada di wilayah Julo. Kemudian juga yang bagian teknis, yang bagian gudang juga ada di di Simpang Keramat juga ada. Gitu ya. Jadi kita tinggal membagi tim yang akan kita kerahkan kemana dia yang harus kita arahkan untuk melakukan pemolesan atau vaksin. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi ya. Oke, baik. Oke. Selamat siang atau assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, iya Bu. Tadi malam
ada ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Ya kita bercerita tentang masalah gaharu. Nah, ketika kita sampaikan kita hari ini punya program untuk berkunjung ke gaharu, kebetulan juga hari ini kan ada penyuntikan inokulasi dan ada poles. Nah, mungkin Ibu kan juga sudah dengar ya, udah cerita-cerita tadi sama Pak Ismail, ya sama Pak Dedi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira inti daripada ngobrol-ngobrol tadi apa yang bisa Ibu kutip gitu loh dari Pak Ismail sebagai petani gaharu, Pak Dedi sebagai tenaga ahli gaharu, itu apa yang Ibu ambil? Seperti yang kita dengar tadi dari Pak Dedi sama Bapak yang Pak Ismail, oke. Sebenarnya seperti Pak Dedi bilang, betul kita harus men-spot Pak Dedi. Gitu. Terus kalau kita lihat pohonnya sudah banyak sini, sekitar 80 ya Pak ya. 80 batang. Mudah-mudahan hasilnya lebih banyak lagi. Dan Pak Dedi bilang sudah buka di mana-mana. Terus yang pekerja juga ada ya Pak ya, ya untuk penyuntikan, vaksin semua udah bagus sekali. Saya juga keinginan untuk yang kedepannya lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Oke, tadi Ibu dari Lok Semoy apa langsung ke kebun gaharunya atau ada singgah-singgah? Ada singgah. Oh, ada singgah. Singgah di mana tadi Bu? Pabrik. Saya sudah melihat begitu cekatan ya Pak Dedi buat satu pabrik itu dengan sangat minim ya kok kita lihat, tapi hasilnya juga sudah mau maksimal ya Pak ya, sudah mau ya kalau bisa lebih ini lagi dari hasil kita ini juga bisa kita mencapai Aceh ini ke luar ya, bisa mengekspor ya. Mudah-mudahan minyak-minyaknya lebih bagus, lebih dikenal oleh luar, nggak usah kan kita bilang untuk Aceh, tapi provinsi yang manapun juga harus mengenal Aceh itu menghasilkan gaharu yang cukup bagus. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Luar biasa ya Bu ya. Diam-diam beberapa saat dari tadi malam hanya sebentar tadi ngobrol. Wah, ternyata Ibu cepat sekali ya menangkap sinyal daripada manfaatnya gaharu ke depan. Nah, mungkin juga bisa jadi salah satu komoditi yang dikenal di mata dunia ya. Oke, amin. Nah, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, ini saya lihat di samping Ibu, ini siapa ya? Boleh kenalan? Ya, sebagai apa di sini? Ini siapa Pak Dedi? Ini sebagai maintenance saya yang berada di gudang. Oh gitu. Oh ya boleh. Ya pernah ini boleh kenalan? Ya, siapa? Nama Nanda. Oh, nama Nanda. Oke. Sebagai apa di sini? Sebagai maintenance beliau di gudang. Kebetulan hari ini saya bawa ke kebun gaharu kita untuk melihat-lihat. Oh gitu. Oke, baik. Ya, oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Acara kita hari ini yaitu kita wawancara ya, tukar-tukar informasi, berbagai informasi ya dengan Pak Ismail sebagai petani budidaya gaharu yang ada di Simpang Kuramat di Desa Senebok Punti, Kecamatan Simpang Kuramat, Kecamatan Simpang Kuramat, Kabupaten Aceh Utara. Nah, oke, Pak Dedi, Ibu, terima kasih banyak ya waktunya udah memberikan sesuatu surprise atau sesuatu bentuk kepedulian kita terhadap budidaya gaharu dan umumnya kepada petani budidaya gaharu. Nah, harapan kita bersama adalah mari kita sama-sama support ya agar pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi semuanya ya dari pihak manapun ya pihak-pihak terkait agar bisa mendapatkan informasi ya apa itu gaharu ya, apa di mana nilai-nilai gaharu dan apa fungsi ya, untuk apa gaharu seperti itu. Nah, oke, baik, saya sangat berterima kasih juga ya buat perangkat daerah desa di sini ya yang telah mungkin membantu juga ya dalam hal informasi ya. Semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan semua ini agar bisa mensupport petani-petani gaharu yang ada di Nusantara. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaharu. Iya.